Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buyan Sadid selaku moderator dari kelompok 3 dan menganggotakan kelompok yang pertama itu Fansiki Adrian, yang kedua itu Aldio Widiatma, yang ketiga itu Farbelia Yuza, dan yang keempat itu Akram. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian teori. Yang pertama itu ilmu di balik inovasi. Presentasi ini mengkaji teori-teori dasar yang menjadi panduan dalam perancangan alat penanam benih pada inovatif kami. Sehingga alat tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa atau teknik yang kokoh. Yang kedua itu ada teori pendukung dasar ilmiah, memastikan desain didasarkan pada prinsip-prinsip rekayasa yang telah terbukti bukan semata-mata coba-coba. Yang kedua itu dasar mekanisme, membantu menjelaskan mengapa desain alat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ada daya mekanisasi pada pertanian. Mekanisasi pertanian menggantikan tenaga kerja manual dengan alat sehingga yang pertama itu mengurangi kerja manual, mengurangi kelelahan dan beban fisik pada petani. Yang kedua itu peningkatan produktivitas, itu mempercepat penanaman sehingga meningkatkan efisiensi di sawah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fansiki Adrian. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis gerakan komponen alat. Yang pertama kecepatan dan lintasan. Menganalisis lintasan dan kecepatan alat penanam untuk hasil kerja yang lebih spesial. Yang kedua kecepatan penanaman. Menjamin jarak dan kedalaman tanam konsisten dan tanpa merusak bibit. Selanjutnya interaksi tanah, alat, dan flotasi. Tekanan tanah dipengaruhi oleh beban alat dan luas kontak dengan tanah. Yang kedua, tantangan sawah berlumpur, risiko tenggelam dan berkurangnya traksi. Solusi desain, tapak roda lebih lebar, pola tapak yang sesuai, dan distribusi beban frame untuk meningkatkan flotasi dan traksi. Selanjutnya mekanisme penanam dan transmisi. Fungsi utama mengambil bibit dari tray, membawa, lalu menempatkan di tanah pada jarak dan kedalaman yang konsisten. Sinkronisasi. Gerakan mekanisme harus selaras dengan laju pergerakan alat sehingga jarak tanam tercapai. Pilihan transmisi, gearbox, sprocket, can atau bel pulley dipilih berdasarkan kebutuhan sinkronisasi, efisiensi, dan kemudahan perawatan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dio. Materi selanjutnya, materi kekuatan dan pengujian. Material. Utamakan material tahan korosi dan aus untuk lingkungan sawah. Misalnya baja dengan perlakuan anti korosi. 2. Kekuatan atau desain elemen struktural dan sambungan yang mampu menahan beban operasi dan benturan ringan terhadap faktor keselamatan yang sesuai. 3. Pengujian. Uji akurasi jarak dan kedalaman tanam. Presentasi bibit rusak, lalu kerja dan konsumsi tenaga pada kondisi sawah yang berbeda. Materi selanjutnya, material kekuatan dan pengujian. Material. Utamakan materi tahan korosi dan aus untuk lingkungan sawah. Misalnya baja dan perlakuan anti korosi. Kekuatan, desain elemen struktural dan sambungan yang mampu menahan beban operasi dan benturan ringan. Terapkan faktor keselamatan yang sesuai. Pengujian, uji akurasi jarak dan kedalaman tanam, presentasi bibit rusak, lalu kerja dan konsumsi tenaga pada kondisi sawah yang berbeda. Materi selanjutnya, kesimpulan.
Kajian teori menggabungkan aspek agronomi dan mekanika sebagai landasan desain transplanter. Pola kunci, presisi mekanisme penanaman, flotasi dan traksi untuk kondisi berlumpur, pemilihan material yang tepat, serta pengujian lapangan yang sistematis. Kajian ini akan menjadi dasar pelaksanaan, perancangan, dan pengujian pada bab 3. Sekian presentasi bab 2 dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.